Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Di sini ada pertanyaan dari subscriber, apakah tidak ada afirmasi masa kerja ya? Oke, di sini kita langsung saja teman-teman ya, to the point ke informasinya. Teman-teman perlu ketahui ya bahwasanya untuk penjadwalan seleksi kompetensi itu berakhir tanggal 4 November 2023 besok teman-teman ya. Maka mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ya, teman-teman bersiap ya bahwa akan ada pengumuman daftar peserta, kemudian waktu dan tempat seleksi kompetensi. Nah, di sini ada yang bertanya ya dari subscriber mungkin ya teman-teman ya, yang mempertanyakan informasi terkait dengan afirmasi masa kerja ya. Kita coba cek dulu. Di sini teman-teman ya, ada yang bertanya seperti ini. Admin cekkan dulu ya buktinya di sini supaya tidak dikira admin itu cuman asal-asalan memberikan komentar ya. Di sini ada yang komen seperti ini teman-teman ya. Di kolom komentar, kenapa gak ada afirmasi masa kerja lama? Yang mana kita ketahui berdasarkan mekanisme seleksi P3K Guru 2023 hanya dua afirmasi ya teman-teman yang kita kenal. Yang pertama itu adalah afirmasi sertifikat pendidik, kemudian yang kedua itu adalah afirmasi apalagi teman-teman ya, yang kedua itu adalah afirmasi disabilitas ya. Tapi ya seperti itu tadi teman-teman ya, teman-teman jangan salah paham dulu. Meskipun secara tertulis tidak ada afirmasi masa kerja, tapi ada nilai plus untuk guru honorer negeri yang memiliki masa pengabdian lama atau masa kerja yang lama teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa cek bersama ya informasinya. Hal itu tertuang di Kepmenpan RB ya nomor 649 tentang apa ya teman-teman, tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi meskipun di Kepmenpan RB nomor 649 juga tidak dituangkan secara tertulis, tapi sudah tersirat di dalamnya teman-teman ya, bahwasanya guru yang masa pengabdiannya lama itu sebenarnya punya afirmasi yang tidak tertulis. Nah, jadi setelah saya mempelajari Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, setidaknya admin mendapatkan sekitar 4 nilai plus ya, 4 nilai plus bagi guru honorer negeri yang memiliki masa kerja atau pengabdian lama teman-teman ya. Yang pertama itu adalah di sini teman-teman. Kita coba cek di sini. Nilai plus pertama ya, nilai plus pertama yang didapatkan untuk guru honorer negeri yang memiliki masa kerja lama. Nilai plus yang pertama itu adalah masuk dalam masuk dalam urutan prioritas 2 dan prioritas 3 untuk mendapatkan penempatan di P3K Guru 2023. Jadi kalau P1 dia berada di urutan nomor 1. Kemudian P2 itu di THK 2 dan guru non ASN sekolah negeri itu masuk dalam peringkat ketiga atau urutan ketiga. Jadi istilahnya seperti ini teman-teman ya, dibandingkan pelamar umum yang masa kerjanya masih sebentar, guru honorer negeri yang masa kerja lama bahkan tidak lolos passing grade pun itu masuk dalam kategori P3 atau pelamar prioritas 3. Tentunya setelah penempatan P1 nantinya P2 dengan P3 itu akan menjadi opsi terkuat untuk mendapatkan penempatan teman-teman ya. Jadi itu menjadi salah satu nilai plus ya, nilai plus nomor 1 untuk guru honorer negeri dengan masa kerja lama, yaitu tergabung dalam kategori P2 dan P3 di seleksi P3K Guru 2023 teman-teman ya. Oke. Kemudian kelebihan kedua ya, untuk nilai plus kedua untuk guru honorer negeri dengan masa kerja yang lama, yaitu adalah seperti ini. Di sini kita bisa cek teman-teman ya di sini. Nah, ini dia kelebihannya seperti ini ya untuk guru honorer negeri dengan masa kerja lama. Di sini teman-teman bisa lihat ya secara mendetail. Ini dia ya. Ini dia.
Oke, ini dia. Nah, jadi nantinya untuk guru honorer negeri dengan masa kerja di atas 3 tahun, nantinya itu untuk guru honorer negeri sekalipun tidak lolos PG, seleksi kompetensi teknisnya itu tidak serumit pelamar umum. Saya ulangi, seleksi kompetensi teknisnya tidak serumit pelamar umum. Kenapa? Karena ada keistimewaan seleksi kompetensi teknis untuk guru honorer negeri teman-teman ya, yang masuk dalam kategori P2 P3, yaitu penilaian situasi kerja sederhana. Nah, jadi kalau dikatakan soal seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana, berarti itu terkait dengan tupoksi guru, kinerja guru, kompetensi guru, dan pembelajaran di kelas. Bukan pengetahuan seperti matematika, biologi, kimia, tidak seperti itu. Sehingga kita bisa berandai-andai atau berasumsi teman-teman bahwa soal kompetensi teknis guru honorer negeri masa kerja lama, yaitu soal SJT atau penilaian situasi kerja sederhana, itu jauh lebih gampang atau jauh lebih mudah ketimbang soal pelamar umum. Ini salah satu bentuk afirmasi tersirat dari Kemendikbud kepada guru honorer negeri dengan masa kerja yang sudah lama teman-teman, sekalipun tidak lulus PG. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, kita bisa lihat di sini untuk yang ketiga. Di sini teman-teman untuk ketiga, nilai plus ketiga bagi guru honorer negeri dengan masa kerja yang lama yang masuk dalam kategori P2 dan P3 itu terkait dengan pembobotan nilai. Di sini ada keuntungan pembobotan nilai teman-teman ya. Di sini ada keuntungan pembobotan nilai untuk P2 dan P3 yang memiliki masa kerja lama. Kenapa saya katakan ini menguntungkan ya? Tepatnya di poin A teman-teman. Nah, di poin A di sini dikatakan untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus. Berarti kalau dikatakan pelamar kebutuhan khusus berarti P2 dan P3, berarti guru honorer negeri dengan masa kerja yang lama. Itu bobot jawaban benar paling rendah itu 1 dan nilai paling tinggi itu 5. Nah, nanti mendapatkan 0 apabila tidak menjawab. Artinya apa? Untuk bobot penilaian seleksi kompetensi teknis SJT untuk P2 dan P3 itu tidak diberlakukan benar salah. Jadi semua opsi jawaban yang dipilih salah satunya itu akan memiliki bobot nilai. Apakah bobot jawaban benar paling rendah yang teman-teman dapatkan yaitu bobot 1 atau bobot jawaban nilai paling tinggi dengan bobot 5. Nah, ini kelebihannya. Nanti teman-teman mendapatkan bobot nilai 0 apabila tidak menjawab. Perbandingannya dengan pelamar umum itu berlaku benar salah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menjawab benar maka mendapatkan bobot 5 kalau pelamar umum ya. Tapi kalau teman-teman jawaban salah atau soal tidak terjawab itu bernilai 0. Berarti berlaku benar salah. Sedangkan pelamar kebutuhan khusus yaitu P2 dan P3 itu tidak diberlakukan benar salah. Kemudian berikutnya kelebihan atau keuntungan atau nilai plus yang ketiga teman-teman, keempat teman-teman ya. Bagi P2 dan P3 kita bisa lihat di diktum ke-31 teman-teman ya. Kita bisa lihat di diktum ke-31. Di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah bahwasanya untuk penentu kelulusan P2 P3 itu berdasarkan nilai ranking terbaik, nilai ranking tertinggi, dan tidak ada nilai ambang batas. Jadi pelamar P2 dan P3 itu tidak terbebani dengan nilai ambang batas yang harus dicapai. Berbeda dengan pelamar umum harus memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi jangan lagi berpikiran negatif ya bahwa tidak ada afirmasi masa kerja lama. Sebenarnya ada, bahkan ada 4 teman-teman, cuman tidak tertulis dalam aturan tapi tersirat. Tergantung kita bisa memaknai apa namanya teman-teman ya, kita bisa memaknai Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Seperti itu kira-kira ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.